Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Lestari dengan NIM 23.14070111013. Di sini saya mahasiswa dari program studi D3 Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Pada video ini, video pemenuhan ujian tengah semester yang saya buat ini, saya akan membahas tentang bagaimana pengimplementasian materi autentikasi dan akses kontrol dalam proyek website saya, yaitu BSS Perpus, website perpustakaan online yang saya buat berbasis native PHP dan juga Bootstrap. Tapi sebelum mulai, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu autentikasi. Nah, autentikasi sendiri itu merupakan proses memverifikasi identitas pengguna di sistem BSS Perpus yang sudah saya buat. Autentifikasi saya buat pada bagian login, form login. Nanti pengguna akan mengisi username dan juga password, lalu data tersebut dicek ke database seperti itu. Tadi setelah nanti username dan juga password akan dicek ke database yang sudah dihubungkan dengan website, nanti akan ketika cocok nanti akan dianggap berhasil dan juga pengguna diarahkan kepada dashboard pengguna seperti itu. Akan diantarkan kepada halaman yang memang sesuai dengan perannya masing-masing. Ada admin dan juga ada user ataupun member. Jadi di sini akses kontrol yang saya gunakan yaitu role based access control (RBAC). Itu adalah cara sistem menentukan siapa yang bisa mengakses fitur-fitur tertentu. Saya menggunakan RBAC dengan dua peran, yaitu admin dan juga user ataupun member seperti itu, yang nanti adminnya itu akan bisa mengelola data buku dan juga data pengguna, sementara untuk penggunanya nanti akan hanya bisa membaca buku, lalu melihat buku, lalu juga meminjam buku seperti itu. Nah, setelah login dari member nanti akan berhasil, nanti itu akan diarahkan ke sini ya, ke dashboard member PHP. Jadi dicek di setiap halaman. Contohnya untuk halaman admin, nanti akan ke admin. Ini sign akan diarahkan ke dashboard admin seperti itu. Nah, untuk implementasi autentikasi dan akses kontrol di dalam sistem saya pada sign PHP, pengguna mengisi form login lalu akan dikirim ke server dan diproses sebagai berikut. Proses dalam semua proses ini. Ini digunakan untuk mengecek password. Beberapa prosesnya seperti itu kiranya teman-teman. Nah, untuk ketika nanti login berhasil, itu pengguna akan diarahkan ke halaman yang sesuai role-nya seperti itu. Ini akan diarahkan ke dashboard member PHP. Dashboard member PHP. Nah, contohnya di halaman ini. Seperti itu. Dengan cara tadi, teman-teman, pengguna tidak bisa memiliki role admin jika tidak bisa mengakses halaman admin gitu ya. Ketika nanti sign-nya dari admin, maka pengguna akan diarahkan ke admin. Seperti itu juga dengan yang member. Nah, untuk aspek keamanan, berikut beberapa teknik yang saya terapkan dan beberapa yang masih perlu ditingkatkan. Nah, untuk SQL injection, ini untuk membersihkan beberapa input dengan cara saya sendiri.
MySQL Real Escape. Dan juga bisa menggunakan password handling saat password masih disimpan dalam bentuk plain text di SIGAP PHP. Itu akan dienkripsi ya, seperti itu ya teman-teman semuanya. Seperti itu. Nah, kedepannya saya akan tingkatkan menggunakan password hash kalaupun ada waktu teman-teman, dan menyimpannya dan menggunakan password verify saat login. Namun saat ini belum ada beberapa yang saya berikan, hanya saja tadi ketika pengguna masuk ke dashboard lewat pengguna akan diarahkan pengguna, ketika admin maka akan diarahkan ke admin. Semisal kita login menggunakan pengguna tapi menggunakan link admin, maka tidak akan bisa berjalan. Mungkin saya akan coba langsung ketika ini. Oh ya, ini tadi untuk contohnya ketika saya di member, maka dashboardnya hanya keluar ini saja, tidak ada untuk tambahkan buku, sementara di admin akan ada tambah buku di sini. Seperti itu. Misal nanti ketika di sini saya menambahkan ini. Itu tidak akan bisa ya teman-teman semuanya, jadi harus login menggunakan ininya. Ini Bambang Subrata, dan harus logout terlebih dahulu. Ini beberapa fitur yang hanya bisa digunakan oleh admin itu sendiri teman-teman. Nah, untuk saat ini belum diterapkan pembatasan percobaan login, tapi di sistem produksi sebaiknya nanti mungkin saya akan menambahkan mekanisme seperti maksimal 3 kali percobaan login untuk menghadirkan brute force attack. Nah, demikian teman-teman penjelasan dari saya mengenai autentikasi dan akses kontrol yang saya implementasikan pada sistem BSS Perpus, mulai dari proses login, pengaturan akses berbasis role, sehingga teknik mitigasi keamanan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Rahmadi Lestari, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.